Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Trimaharani dari kelas 11 MIPA 4. Sekolah asal saya dari Semen 2 Sukatani. Di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh kemerdekaan yang kurang terkenal. Ayo, sudah ada yang bisa tebak belum? Siapa ya kira-kira? Mari kita bahas. Di sini saya akan menceritakan tentang pahlawan kemerdekaan yang tidak terkenal, yaitu Tan Malaka. Tan Malaka, seorang pejuang kemerdekaan yang terlupakan. Tan Malaka adalah salah satu tokoh revolusi Indonesia yang memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan. Tetapinya nih, namanya sering kurang dikenal dibandingkan tokoh-tokoh lainnya seperti Soekarno atau Hatta. Ia adalah seorang pemikir, pejuang, dan aktivitas politik yang memiliki gagasan revolusioner dalam membebaskan Indonesia dari penjajahan. Aku bakal ngasih tahu lebih detail tentang Tan Malaka. Yang pertama, nama asli Tan Malaka yaitu apa ya? Nama asli dari Tan Malaka yaitu, atau nama panjangnya yaitu Ibrahim Datuk Tan Malaka. Lahirnya di tanggal 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Sumatera Barat. Beliau wafat pada tanggal 21 Februari 1949 dieksekusi di Kediri, Jawa Timur. Latar belakang dari Tan Malaka adalah Tan Malaka adalah seorang intelektual dan aktivitas politik yang berjuang melalui pemikiran, tulisan, dan aksi langsung dalam kemerdekaan Indonesia. Kira-kira apa ya bentuk perjuangan dari Tan Malaka? Ada yang tahu? Kalau nggak ada, sini aku kasih tahu. Bentuk perjuangan dari Tan Malaka adalah Tan Malaka, pahlawan nasional dan revolusioner Indonesia. Ia juga dikenal sebagai Bapak Republik Indonesia. Perjuangan Tan Malaka adalah apa ya? Perjuangan Tan Malaka adalah menulis konsep Republik Indonesia, berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, membentuk persatuan perjuangan dalam peristiwa 3 Juli 1946. Merintis pembentukan Partai Murba pada tahun 1948, membentuk pasukan gerilya pembela proklamasi setelah pemberontakan PKI atau FDR di Madiun, dan berperan dalam membangun jaringan gerakan komunis internasional untuk gerakan anti penjajahan di Asia Tenggara. Coba tebak deh, gelar apa yang diberikan kepada Tan Malaka? Yap, betul sekali, gelar pahlawan nasional. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden RI No. 53 yang ditandatangani pada 28 Maret 1963. Peran perjuangan kemerdekaan Tan Malaka dikenal sebagai pemikir revolusioner yang menulis banyak buku dan gagasan yang menginspirasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adapun beberapa kontribusi antara lain adalah menulis buku Madilog atau materialisme, dialektika, dan logika yang menjadi landasan pemikiran kritis bagi generasi muda seperti kita ini. Mempromosikan ide Republik Indonesia sebelum Soekarno dan Hatta dalam buku Naar de Republik Indonesia 1925. Ia sudah meramalkan perlunya republik yang merdeka jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Terlibat dalam politik dan perlawanan bersenjata, ia pernah menjadi buronan. Wait, what? Ia pernah menjadi buronan Belanda dan Jepang karena ide-idenya yang radikal. Menjadi penentang diplomasi dengan Belanda berbeda dengan Soekarno dan Hatta yang memilih jalur diplomasi. Tan Malaka lebih mendorong perjuangan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oh iya, kalian tahu nggak sih kenapa Tan Malaka tuh kurang dikenal? Walaupun meski Tan Malaka memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan, namanya sering terpinggirkan dalam sejarah karena ia sering berseberangan dengan Soekarno dan Hatta dalam strategi perjuangan dan pemikirannya yang cenderung revolusioner dianggap berbahaya oleh beberapa pihak di pemerintahan.
relevasi Tan Malaka untuk generasi sekarang. Apa ya kira-kira? Pemikiran Tan Malaka masih relevan bagi generasi muda Indonesia dalam hal berpikir kritis, dialog mengajarkan cara berpikir logis dan ilmiah. Keberanian dalam memperjuangkan kebenaran, ia adalah simbol keteguhan dan melawan penjajahan dan ketidakadilan. Kemandirian bangsa, gagasannya menekankan pentingnya kedaulatan tanpa campur tangan orang asing. Oh iya, saya menceritakan tentang Tan Malaka karena menurut saya Tan Malaka itu kurang dikenali banyak orang, jadi saya memilih untuk menjelaskan Tan Malaka. Segitu saja cerita tentang Tan Malaka dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.